Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Dikisahkan tentang negara Palestina. Kisah 10 nabi yang pernah tinggal di Palestina. Palestina dikenal juga dengan sebutan negeri para Anbiya atau negeri para nabi. Kenapa disebut seperti itu? Karena dalam sejarahnya hanya Palestina satu-satunya daerah yang pernah ditinggali atau disinggahi para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja para nabi tersebut dan bagaimana kisahnya? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dari para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya. Kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Khalil di Hebron, tepi barat, di mana dirinya makamkan bersama sang istri Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek yang disebut dan merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim alaihissalam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir pernah singgah ke Masjidil Aqsa ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa berada di kawasan kota tua Yerusalem. Terletak Al-Haram Al-Syarif atau Suaka Mulia. Kompleksnya 35 hektar. Ini terdiri dari situs suci ketiga Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Masjid Al-Aqsa adalah situs di mana Nabi Muhammad SAW selama Isra Mi'raj memimpin sholat untuk semua nabi. Saat ini situs ini merupakan tujuan penting yang memegang arti besar bagi muslim di seluruh dunia. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra termuda dari Nabi Dawud alaihissalam dan lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol semua jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina setelah kepergian ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman alaihissalam masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman masih bisa ditemukan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang paling indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang Nabi Yakub alaihissalam. Terletak di Galilea dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelaki sang nabi.
Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahim di Hebron, tepi barat. Yang kelima, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan tauhid dan menasehatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir, di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama sang ayah berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub alaihi salam berlokasi di dalam Masjid Ibrahim yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim alaihi salam, putranya Nabi Ishak alaihi salam, putranya Nabi Yakub alaihi salam, dan putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keenam, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah kemenakan laki-laki dari pihak ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom atau Gomorrah. Ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kaum tersebut sesudahnya dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan. Dan Nabi Lut alaihi salam bersama keluarganya selamat kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron, tepi barat. Di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. Yang ketujuh, Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam, sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergian ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahim di perbukitan Hebron dan lingkungan di bawah tanahnya terdapat makam Nabi Ishak dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. Yang kedelapan, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel. Untuk bimbingan, Nabi Musa memegang tempat khusus di dalam Islam dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi lain dalam Al-Quran. Makam Nabi berlokasi di selatan Jericho atau Jericho, tepi barat. Menurut tradisi, Sultan Salahuddin Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini untuk menghormatinya. Makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Yang kesembilan, Nabi Isa alaihi salam. Dengan sebagian besar cendekiawan yang menyebut tentang di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ia menghabiskan hidupnya di Palestina menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dilimpahi dengan banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit,
dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem, di mana ibunya Maryam gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun Al-Quds Yerusalem dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa alaihi salam naik ke surga. Yang 10 adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Sedikit rangkuman tentang 10 nabi yang pernah tinggal di Masjidil Aqsa atau Yerusalem, yang sampai sekarang pun masih diperebutkan oleh 3 agama besar seperti Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.